Selamat sahabat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali di dalam sahabat ini melalui media yang disediakan. Kita mau belajar kembali akan pelajaran sekolah sahabat kita. Nah, kita sudah memasuki akan pelajaran yang ke-7. Pelajaran ke-7 dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berikanlah hikmat-Mu, akal budimu kepada masing-masing kami, agar kami boleh mengerti, memahami, dan pada akhirnya kami bertumbuh di dalam pengetahuan kami akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, ayat inti kita terdapat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ini adalah ayat inti yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Saudara sekalian, bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan. Ada orang yang ketika dimotivasi dengan kata-kata yang baik, dia bertambah semangat dan dia bisa menjadi pribadi yang berbeda. Sebuah tim sepak bola misalnya, pada waktu dia mengalami kekalahan di babak pertama, pelatih menggunakan kata-kata yang baik, yang mampu membakar akan motivasi mereka, dan banyak tim-tim yang pada akhirnya di akhir pertandingan mengalami kemenangan. Padahal di babak pertama kalah. Kata-kata memiliki kekuatan yang dahsyat. Tetapi kata-kata juga bisa menghancurkan. Contohnya, Adam dan Hawa ya tergoda untuk mendengar kata-kata iblis, sehingga mereka menjadi ragu, mereka menjadi bingung akan kata-kata yang disampaikan Tuhan. Iblis membuat kata-kata itu menghancurkan mereka. Kata-kata bisa menuduh dan menghakimi. Kata-kata bisa memenangkan dan ramah. Kata-kata bisa membawa kesembuhan bagi jiwa. Allah memilih untuk mengkomunikasikan sejarah penciptaan, kejatuhan manusia, rencana penebusan, janji pemulihan, dan kedatangan yang kedua kali dengan menggunakan para nabi dan para penulis kitab suci kita. Caranya adalah mereka menulis Alkitab. Mereka berkata-kata. Saudara sekalian, bahwa Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa kurang lebih 636 bahasa. Dan perjanjian baru lebih banyak lagi karena diterjemahkan di kurang lebih 3.223 bahasa. Dan saudara sekalian, perlu kita ketahui 95% populasi bumi dapat membaca Alkitab karena sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Nah, sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting. Karena dengan penerjemahan bahasa itu, yang tadinya kita tidak mengerti, kita boleh memahami. Sehingga kita perlu lebih dalam lagi memahami akan Alkitab. Saudara sekalian, bagaimana cara memahami Alkitab? Ya. Bagaimana Tuhan mengkomunikasikan akan firman-Nya? Ada dua poin penting. Yang pertama, bahwa Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk mengkomunikasikan firman-Nya, untuk menjembatani akan rencana penebusan, pemulihan, dan juga janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun, bangsa Israel kita tahu bahwa mereka menggunakan bahasa yang berbeda dari kita. Sehingga ketika Alkitab dituliskan pada zaman itu, Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Kalau demikian, bagaimana caranya Alkitab mengajar kita sehingga kita memahami? Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, Alkitab sebenarnya berfungsi sebagai 4M. Apa itu? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu. Namun demikian, kita bersyukur karena
di dalam kita mendapatkan pengajaran, kita mendapatkan nasihat-nasihat yang lain, kita ditegur, kita sudah lebih baik dalam pengertian sebab kita telah memiliki terjemahan dalam bahasa kita. Nah, hasil yang dicapai dari menjadikan Alkitab sebagai 4M adalah tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah sebenarnya tujuan daripada Alkitab. Bagaimana dengan bahasa tadi, kata-kata dan artinya, sementara kita berbeda dengan bahasa yang asli. Nah, oleh sebab itu kita perlu mencek. Alkitab ini mempunyai banyak sekali kata-kata. Dan setiap bahasa ada kata-kata yang sangat kaya dan mendalam dalam banyak arti. Karena banyak sekali arti-arti, makna-makna yang ada di dalam sebuah kata. Ingat, kata mempunyai kekuatan. Sebagai contoh, dalam bahasa Ibrani, kesed atau kasih setia. Nah, rupanya kata Ibrani ini tidak hanya mempunyai satu makna kata. Ada banyak kata dalam arti kata bahasa Ibrani kesed ini. Antara lain, kasih, kesetiaan, kemurahan, dan sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6, Mazmur 57 ayat 4, Mazmur 66 ayat 20, Mazmur 143 ayat 6, atau Mika 7 ayat 20. Jadi, satu kata yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani kesed, dalam bahasa yang lain bisa diterjemahkan begitu banyak arti. Itulah uniknya akan pelajaran kita, Alkitab kita. Nah, demikian juga arti kata shalom misalnya. Ya, shalom seringkali diterjemahkan dengan damai. Namun, kata ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dan lebih luas dari hanya sekedar kata damai. Kata shalom dapat juga diterjemahkan sebagai kedamaian, kesempurnaan, kesejahteraan. Nah, saudara bisa baca ayatnya itu di dalam Ayub 3 ayat 26, Mazmur 29 ayat 11, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 32 ayat 17. Ini menggambarkan bahwa kata-kata mempunyai arti yang banyak. Kata-kata mempunyai makna yang lebih. Itu kata Ibrani pada waktu di Indonesia ternyata artinya lebih banyak lagi, saudara sekalian. Nah, walaupun kita tidak memahami bahasa asli Alkitab, itu tidak mengurangi kesempatan kita untuk memahami maknanya dengan lebih luas dan lebih dalam. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari seluruh konteks kitab suci itu. Di mana kitab suci kita pergunakan. Kemudian, di Alkitab juga ada yang disebut dengan pengulangan atau pola-pola kata dan arti. Nah, dalam pola pikir Ibrani, ada sejumlah cara untuk mengekspresikan gagasan yang memperkuat makna dan menekankan pentingnya konsep, yaitu dengan cara pengulangan kata. Banyak sekali kata-kata yang diulang dalam satu kalimat dengan maksud dan tujuan yang tentu ada tujuannya. Contoh, kata menciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya, ada 3 kali pengulangan kata menciptakan. Ini menekankan bahwa manusia bukan hanya diciptakan oleh Allah saja, tetapi bahwa mereka diciptakan menurut gambarnya juga. Manusia diciptakan oleh Allah. Maksud daripada pengulangan-pengulangan itu supaya menekankan tentang makna itu. Kalau di sana, di dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi, yang diulang-ulang adalah tentang menciptakan. Atau dalam Yesaya 6 ayat 3, ini kata kudus. Contoh ya, Yesaya 6 ayat 3, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya.
Nah, penekanan yang digunakan oleh Yesaya tentang kalimat ini atau ayat ini jelas bahwa Allah yang Maha Kudus. Kalau demikian, kita seperti apa? Ya, kita tentu kebalikan daripada yang kudus. Mengapa model penulisan Alkitab dalam bahasa Ibrani menggunakan pengulangan? Kalau demikian, pertanyaannya ya. Jawabnya adalah bahwa bahasa Ibrani tidak mengandung tanda baca dalam bahasa aslinya, sehingga tata bahasa Ibrani mengembangkan cara lain untuk menyampaikan pekabaran agar dapat dipahami dengan baik. Rupanya tidak ada tanda baca di sana. Sehingga untuk menekankan arti harus diulangi. Nah, pelajaran berikutnya. Di hari Rabu ini ya. Di hari Rabu tentang teks dan konteks. Hal penting apakah yang harus kita perhatikan agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan ketika mempelajari Alkitab? Ingat, tadinya Alkitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Tapi kita bersyukur, sekarang kita sudah bisa membaca Alkitab ini dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan banyak bahasa lagi. Tetapi, kadang-kadang kita tidak mengerti. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan mengambil kesimpulan ketika mempelajari Alkitab. Yaitu dengan cara, satu, kita harus memahami bahwa kata-kata dalam Alkitab tidak berdiri sendiri. Itu selalu terkait dengan kata-kata itu. Makanya kita harus pelajari dalam konteks kalimat itu. Atau konteks berikut itu. Yang kedua, kata tersebut memiliki konteks yang dekat dengan sebuah kalimat. Nah, kalimat berikutnya apa? Sehingga tidak mungkin ini berdiri sendiri. Yang ketiga, perhatikan akan konteks yang lebih luas, yaitu perikopnya. Jadi, dalam sebuah cerita, ada kata, ya, ada kalimat, dan juga ada perikop. Nah, kita harus lihat secara utuh. Sehingga kita tidak comot satu kata atau satu kalimat saja. Karena kalau itu yang kita gunakan, kita akan terjebak kepada salah menafsirkan makna dari Alkitab itu. Misalnya, ini contoh lagi. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia. Dalam hal ini Adam. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bagaimana kita tahu tentang yang diciptakan itu adalah Adam. Sementara di bagian kedua diciptakan tentang laki-laki dan perempuan. Ingat, pengulangan istilah di sana menciptakan ini menunjukkan penekanan tentang penciptaan manusia secara umum, yaitu laki-laki dan perempuan, bukan spesifik kepada laki-laki saja. Karena memang mereka diciptakan. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Dalam bahasa Ibraninya Adamah, itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ayat ini menunjukkan kepada pembentukan Adam laki-laki, karena Hawa belum diciptakan saat itu. Dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan adalah Adamah, sebutan Adam sebagai pribadi yang ditegaskan dalam silsilah ini. Nah, kita sudah melihat bagaimana yang satu dikatakan bara menciptakan, kemudian yang berikutnya Adamah, yaitu Adam dengan penekanan yang khusus. Nah, kalau demikian apakah Kejadian 1 dan 2 itu berbeda? Secara ini tidak. Ya, mereka akan saling mendukung satu dengan yang lain. Tentu yang satu diciptakan penciptaan secara umum, yaitu laki-laki dan perempuan, dan yang kedua secara khusus, yaitu tentang Adam saja, karena Hawa belum diciptakan. Kitab-kitab dan pekabaran mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa Alkitab terdiri dari 66 buku. Ada kitab Taurat Musa, 5 buku. Ada kitab nabi-nabi, ada kitab Mazmur, ada kitab sejarah, ada kitab surat-surat untuk gereja,
ada kitab Injil, ada kitab nubuatan. Dan yang menarik daripada kitab-kitab ini, dituliskan dengan pekabaran-pekabaran yang istimewa. Nah, masing-masing ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, atas dasar itulah, di samping kita berusaha untuk memahami pekabaran dan maknanya dalam sebuah kitab, adalah penting bagi kita untuk mengetahui siapa penulisnya dan latar belakang daripada kehidupannya. Karena dengan mengetahui siapa penulisnya, latar belakangnya apa, kehidupannya bagaimana, dan cerita dari sejarah pada waktu itu, maka itu akan memperkaya pengetahuan kita tentang makna daripada Alkitab itu. Misalnya ya, contoh kitab Kejadian dan Ulangan. Penulisnya adalah Musa. Di dalam Yosua 8 ayat 31 dengan 32, 1 Raja-Raja 2 ayat 3, 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Demikian juga Yesus menegaskan tentang siapa penulis daripada kitab Kejadian atau Ulangan ini dan apa latar belakangnya. Yesus menegaskan di dalam Markus 12 ayat 26, kemudian Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Demikian juga para rasul menyatakannya di dalam Roma 10 ayat 5. Nah, kitab Kejadian dan kitab Keulangan ini menurut pena inspirasi Ellen G. White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 251 bahwa Musa oleh ilham Roh Kudus menulis buku Kejadian saat dia berada di padang penggembalaan sebelum diutus ke Mesir. Nah, melalui kitab Kejadian kita mengetahui tentang asal-usul manusia, rencana keselamatan, dan sarana di mana Allah akan menebus manusia yang telah jatuh. Lalu, kitab Keluaran Ulangan tentu saja ditulis Musa setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama 40 tahun dalam perjalanannya di padang gurun, nah, tangan Tuhan yang ajaib menolong mereka dan Musa menulis akan kitab ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai kesimpulan kita, pertama, bahwa tujuan utama Alkitab adalah untuk umat-umat manusia mengerti. 1, mereka diajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan. 4, mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuan utama Alkitab. Makanya diterjemahkan, makanya kita perlu mempelajari teks, konteks, dan seterusnya. Yang kedua, karena kekayaan kata-kata dalam Alkitab, dan bahwa setiap kata mempunyai kekuatan yang luar biasa, maka kita perlu mempelajari arti kata, memaknai atau memahami konteks cerita, dan mendapatkan makna yang lebih dalam dengan sesungguhnya, yaitu melalui perikop cerita itu. Yang ketiga, pengulangan kata atau kalimat bertujuan untuk menekankan makna yang lebih dalam. Yang keempat, untuk lebih memperdalam pemahaman yang lebih utuh, kita juga perlu mengetahui latar belakang penulisan, siapa penulisnya, dan seterusnya. Kutipan hamba Tuhan Ellen G. White, Alpha Omega jilid 8. Halaman 9 dikatakan demikian. Di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Dan karena Roh Allah lah yang mengilhamkan Alkitab itu, maka tidak mungkin pengajaran roh bertentangan dengan firman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini adalah perkataan Allah. Dan banyak hal yang perlu kita pelajari di dalam Alkitab kita. Ada makna yang mempunyai maksud tertentu. Ada kata, ada kalimat, ada perikop yang harus kita gali agar kita tahu tentang rencana penebusan, rencana pemulihan, rencana kedatangan Yesus yang kedua kali. Tujuannya adalah kita diselamatkan. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami pelajari. Dan bila mana kami kesulitan untuk memahami, mendalami, mengerti, kami memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Terimalah kami sebagaimana adanya dan bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan mari kita terus menggali Alkitab dengan berbagai latar belakang, ilmu pengetahuan yang kita gunakan. Tetapi biarlah Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Tuhan memberkati.